Pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya datang dari masa depan? Keren, inovatif, agak-agak pemberontak gitu, tapi hatinya baik banget. Nah, bisa jadi itu seorang Aquarius. Yuk kita kupas tuntas zodiak yang satu ini yang sering banget bikin penasaran. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling bikin bingung dulu ya. Soal Aquarius ini. Ada satu paradoks besar yang langsung kelihatan dari simbolnya. Ini nih pertanyaannya. Coba deh pikirin, Aquarius itu kan elemennya udara ya. Tapi kok simbolnya malah pembawa air? Aneh kan? Nah, ini teka-teki pertama yang harus kita pecahin. Karena jawabannya itu, ngebuka banyak banget rahasia soal karakter mereka. Jadi gini, kalau kita lihat datanya, bener banget elemennya itu udara. Terus pembawa airnya dari mana dong? Ternyata ini kuncinya. Air yang mereka bawa itu bukan air beneran. Itu tuh metafora, kiasan. Air itu simbol dari pengetahuan, ide-ide baru, inovasi yang mereka tuangkan ke dunia biar dunia jadi lebih maju. Jadi mereka tuh sebenarnya bawa pencerahan. Nah, dari simbol yang unik tadi, kita udah dapat gambaran soal inti kepribadian mereka. Sekarang, yuk kita dalamin lagi dua pilar utama yang bikin Aquarius itu. Ya Aquarius, apa itu? Inovasi dan kebebasan. Yang pertama, inovatif. Ini bukan main-main. Pikiran mereka itu kayak mesin waktu, selalu 5 langkah lebih maju dari kita semua. Pas orang lain masih mikirin cara yang biasa, seorang Aquarius itu udah sibuk bikin prototipe cara masa depan. Mereka lah definisi hidup dari think outside the box. Terus yang kedua, independen. Buat Aquarius, kebebasan itu bukan cuma pilihan, tapi udah kayak oksigen, kebutuhan mutlak. Jadi jangan pernah coba-coba ngurung mereka pakai aturan-aturan kaku atau tradisi yang menurut mereka udah nggak relevan. Percaya deh, mereka pasti bakal nemuin cara buat kabur dan bikin jalur sendiri. Nah, ini yang bikin mereka spesial banget. Di balik tampang pemberontaknya, ada hati yang super peduli sama kemanusiaan. Mereka tuh mikirinnya the big picture loh. Keadilan sosial, nasib planet ini, hal-hal kayak gitu. Makanya jangan heran kalau temenmu yang Aquarius itu orang pertama yang paling semangat kalau ada aksi sosial atau gerakan kemanusiaan. Coba bayangin deh, semua sifat tadi digabungin. Hasilnya, kekuatan yang luar biasa. Mereka punya visi masa depan, otak logis buat ngerancang caranya ke sana, plus pesona sosial yang bikin orang lain bilang, "Oke, aku ikut." Keren banget kan? Tapi ya gitu, namanya juga manusia, selalu ada dua sisi. Kekuatan terbesar mereka ini kadang-kadang jadi tantangan juga. Saking fokusnya sama logika, mereka bisa kelihatan agak dingin atau jaga jarak gitu secara emosional. Terus, niatnya sih jujur ya, tapi saking jujurnya, kadang kata-katanya bisa nyelekit nusuk banget buat orang lain. Sekarang kita bahas soal kehidupan sosialnya Aquarius. Yang ini juga paradoks banget. Gini deh, mereka tuh bisa kenal sama semua orang di satu ruangan. Tapi, siapa sih teman dekat mereka sebenarnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, ini dia dinamikanya. Di satu sisi, mereka itu teman semua orang. Asyik diajak ngobrol, tukar pikiran, supel banget. Tapi, kalau kita intip lingkaran pertemanan terdalamnya, isinya cuma sedikit banget, eksklusif. Buat mereka, ada perbedaan besar antara kenalan dan sahabat. Dan kutipan ini ngejelasin salah satu alasannya. Karena mereka itu belak-belakan banget, kadang omongannya tanpa sadar nyakitin perasaan orang. Makanya mereka selektif banget milih sahabat. Mereka butuh orang-orang yang paham kalau kejujuran mereka itu niatnya baik, bukan buat nyerang. Oke, terus gimana semua sifat unik ini kalau diterapin di dunia nyata? Kita lihat di dua area paling penting, hubungan dan karir. Soal cinta, Aquarius itu nyarinya lebih dari sekedar pacar. Mereka butuh partner in crime. Seseorang yang bisa diajak diskusi ngalor ngidul soal ide-ide gila sampai pagi. Dan yang paling penting, orang yang ngerti kalau mereka butuh me time dan nggak posesif. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa zodiak yang biasanya nyambung banget sama Aquarius. Coba perhatiin deh benang merahnya. Ada Aries, Gemini, Sagittarius. Mereka semua sama-sama cinta kebebasan, suka ngobrol pinter, dan doyan petualangan. Jadi koneksinya tuh bukan cuma soal hati, tapi juga soal klik di otak. Kalau soal karir, Aquarius itu nggak cuma cari gaji, mereka cari misi. Makanya mereka bakal bersinar banget di bidang-bidang kayak teknologi, aktivisme, riset, pokoknya dimanapun mereka bisa pakai otak mereka buat bikin perubahan nyata. Dan nggak dikekang sama aturan-aturan birokrasi yang ribet. Oke, jadi dari semua yang kita bahas, intinya satu. Buat ngertiin Aquarius, kita harus lihat lebih dari sekedar stereotip luarnya aja. Kita harus coba pahami jiwa visioner mereka. Yuk, kita lurusin dua mitos yang paling sering nempel sama Aquarius. Pertama, mitos kalau mereka itu dingin dan gak punya emosi. Faktanya salah besar.
Mereka ngerasain semuanya, bahkan dalam banget. Cuma cara nunjukinnya beda, lebih lewat tindakan atau logika. Mitos kedua, mereka nggak bisa komitmen. Bukan gitu. Mereka cuma nggak mau komitmen sama orang yang salah. Sekalinya nemu yang pas, yang ngertiin kebebasan mereka, wah, kesetiaannya jangan ditanya. Sebagai penutup, aku mau ngajak kalian mikir. Di dunia yang perubahannya cepet banget kayak sekarang, yang tantangannya makin aneh-aneh, sebenarnya bukankah kita justru butuh orang-orang kayak Aquarius? Si pemberontak yang visioner, yang berani dobrak aturan lama buat bikin masa depan yang lebih baik? Gimana menurut kalian?